Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natania Rahanatul Aisy dengan NIM 12270-248. Jurusan biologi akan menjelaskan mengenai rumus bunga. Rumus bunga adalah cara singkat dan sistematis untuk menggambarkan struktur bunga menggunakan simbol dan angka. Nah, rumus ini itu menggambarkan jumlah, posisi, dan hubungan bagian-bagian bunga seperti kelopak dengan lambang K, mahkota dengan lambang C, benang sari dengan lambang A, dan putik dengan lambang G. Misalnya, sebuah rumus bunga sederhana dapat ditulis sebagai K5, C5, A5 plus 5, G3. Ini menunjukkan bahwa bunga memiliki 5 kelopak, 5 mahkota, 10 benang sari, terbagi dalam 2 lingkaran masing-masing 5, dan ovarium dengan karpel yang bersatu. Nah, kemudian apa sih pentingnya mempelajari rumus dan struktur bunga? Yang pertama itu ada identifikasi tumbuhan. Rumus bunga itu membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi tumbuhan. Ini tuh bisa penting dalam botani, ekologi, dan konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian ada pemahaman dan evolusi tumbuhan, di mana analisis struktur bunga memberikan wawasan tentang evolusi tumbuhan dan hubungan filogenetik antar spesies. Kemudian ada juga penerapan dalam pertanian dan hortikultura, di mana pengetahuan tentang bunga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman, seperti memahami proses penyerbukan untuk meningkatkan hasil panen. Nah, ini ada salah satu contoh dari bunga lengkap. Yang pertama ada mawar rosa, mawar atau rosa SPP dengan rumus bunga K5, C5, A tidak terbatas dan G tidak terbatas, di mana mawar adalah bunga lengkap karena memiliki keempat bagian bunga seperti kelopak atau sepal, mahkota atau petal, benang sari atau stamen, dan putik atau pistil. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lili atau lilium SPP dengan rumus bunga K3 plus 3, C3 plus 3, A6, G3. Lili ini memiliki kelopak dan mahkota yang sulit dibedakan atau tepal yang sulit dibedakan. Nah, benang sari dalam 2 lingkaran dan ovarium superior. Selanjutnya ada bunga tak lengkap, yang pertama yakni jagung atau zeamais, di mana rumus bunga jantan pada jagung ini ada K0, C0, A3, dan G0. Kemudian rumus bunga betinanya ada K0, C0, A0, dan G1. Jagung memiliki bunga jantan dan betina yang terpisah, sehingga tidak lengkap karena hanya memiliki salah satu alat reproduksi. Kemudian ada pepaya atau karika papaya, di mana rumus bunga jantannya ada K5, C5, A10, dan G0. Rumus bunga betinanya ada K5, C5, A0, dan G3. Seperti jagung, bunga pepaya juga terpisah menjadi jantan dan betina karena bunganya tak lengkap. Rumus bunga itu adalah alat penting dalam dunia botani yang mempermudah identifikasi tumbuhan dengan cara yang sistematis dan efisien. Dengan menggunakan rumus bunga, kita dapat mempresentasikan struktur bunga secara ringkas, termasuk jumlah, simetri, dan hubungan antar bunga. Nah, salah satunya itu yang pertama ada klasifikasi tumbuhan, di mana rumus bunga itu membantu membedakan spesies berdasarkan karakteristik unik bunga mereka, sehingga mempermudah proses klasifikasi dan pengelompokan tumbuhan dalam taksonomi. Kemudian ada studi evolusi, di mana melalui analisis rumus bunga, para ahli dapat memahami evolusi, morfologi bunga, dan hubungan filogenik antar spesies tumbuhan. Dan yang ketiga adalah aplikasi dalam kehidupan nyata, di mana pengetahuan ini memiliki banyak aplikasi, seperti dalam agronomi untuk mengoptimalisasikan proses penyerbukan, dalam farmasi untuk menemukan sumber senyawa alami, dan dalam konservasi keanekaragaman hayati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.